Rukhsah, keringanan Allah dalam ibadah. Rukhsah ini sekaligus juga menjadi manifestasi perwujudan kasih sayang Allah dalam kondisi kesulitan. Konsep dasar rukhsah. Rukhsah adalah keringanan hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah tetap terlaksana meski dalam kondisi sulit, tanpa mengubah esensi ketaatan. Hukum asal rukhsah adalah mubah atau boleh, namun dapat menjadi sunnah sebagai bentuk apresiasi terhadap kasih sayang Allah. Dalam konteks rukhsah, terutama bagi musafir yang perjalanannya tidak memberatkan, itmam atau menyempurnakan sholat dipandang lebih utama oleh sebagian ulama. Ketentuan jarak musafir yang mendapatkan keringanan atau rukhsah. Konversi dua marhalah menurut ulama kontemporer berkisar antara 80-81 km hingga 89-90 km. Jika jarak ini terpenuhi, musafir berhak atas keringanan melakukan sholat jamak dan qashar. Syarat sah dan batasan qashar. Yang pertama, perjalanan harus bertujuan baik dan bukan untuk kemaksiatan kepada Allah. Kedua, keringanan berlaku setelah musafir melewati batas perbatasan kota atau keluar domisili. Ketiga, wajib mengikuti imam yang mukim atau sholat secara sempurna jika bermakmum kepadanya. Sholat yang bisa diqashar hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Perbedaan jama takdim dan jama takhir. Dari segi waktu pelaksanaan, jama takdim dikerjakan di waktu sholat yang pertama, atau zuhur atau maghrib. Sedangkan jama takhir dikerjakan di waktu sholat yang kedua, asar atau isya. Dari segi syarat niat, untuk jama takdim, wajib niat pada waktu sholat yang pertama, atau itisol. Sedangkan jama takhir, wajib niat takhir saat masih di waktu sholat pertama. Dari segi urutan sholat, untuk jama takdim, mendahulukan sholat pertama, baru sholat kedua. Sedangkan untuk jama takhir, sunnah mendahulukan sholat pertama, misal maghrib. Kemudian ketika berbarengan dengan sholat Jumat, maka untuk jama takdim, boleh dijamak dengan asar bagi yang beruzur. Sedangkan untuk jama takhir, tidak berlaku untuk sholat Jumat. Analisis pelaksanaan sholat jama takdim. Pertama, efisiensi waktu. Menarik sholat kedua ke depan untuk memastikan ibadah selesai lebih awal di tengah perjalanan. Kedua, kesinambungan atau itisol. Antara sholat pertama dan kedua tidak boleh ada jeda yang lama, seperti zikir panjang atau sholat sunnah. Ketiga, niat inti. Niat dilakukan saat sholat pertama. Analisis jama takhir. Pertama, konsekuensi niat. Jika lupa niat takhir di waktu pertama, maka sholat dianggap qadha atau berdosa karena melalaikan waktu. Kedua, batas akhir. Waktu terakhir jama takhir zuhur asar adalah sesaat sebelum matahari terbenam sempurna. Ketiga, fleksibilitas urutan. Meski tertib atau urutan asal disunahkan, jama takhir tetap sah jika urutan dibalik menurut sebagian pendapat. Profesi dan kondisi khusus. Untuk pilot dan kru kabin, menggunakan rukhsah jama akibat lintasan zona waktu yang sangat cepat dan jadwal terbang yang ketat. Untuk tenaga medis yang mengenakan APD, tenaga medis yang terjebak dalam prosedur 8 jam tanpa bisa melepas APD berhak atas lihurmatil wakti. Kondisi dalam kota. Sholat jamak diperbolehkan meski tanpa safar jika terjadi hujan lebat, banjir, atau sakit yang menyulitkan akses. Sholat li hurmatil wakti adalah sholat darurat yang dilakukan saat syarat sah tidak terpenuhi secara sempurna. Namun, waktu akan segera habis. Tujuannya yaitu menghormati kemuliaan waktu agar tidak dianggap sengaja meninggalkan sholat. Secara hukum, wajib diulang secara sempurna setelah kendala hilang atau menemukan sarana toharoh. Contoh kasus dan kondisi, tidak ada air untuk wudhu dan tidak ada debu untuk tayamum.
pakaian terkena najis yang tidak bisa disucikan seketika, tenaga medis dengan APD lengkap yang tidak boleh dibuka, sakit dan kondisi darurat. Hierarki kemampuan dalam konteks rukhsah dalam sholat. Pertama, duduk jika tidak mampu berdiri. Kedua, berbaring miring atau terlentang menghadap kiblat. Ketiga, isyarat kelopak mata atau hati sebagai batas terakhir. Dalam kondisi perang, sholat khauf bisa dilakukan dengan prosedur khusus. Pasien pasca operasi yang tidak boleh terkena air wudhu juga dapat melakukan tayamum. Mengapa sholat subuh tidak bisa dijamak? Secara hukum syara, sholat subuh bersifat fasl atau mandiri. Berbeda dengan zuhur asar atau maghrib isya yang memiliki keterhubungan waktu atau ittisol. Subuh terletak di antara dua waktu yang sangat berjauhan. Kemudian, tidak ada dalil atau kaidah fikih yang membolehkan penggabungan subuh dengan sholat sebelum maupun sesudahnya. Kesimpulannya adalah, agama itu mudah dan memudahkan pemeluknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.